Bismillahirrahmanirrahim. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang disebut dengan Bai'us Salam. Ya, Bai'us Salam atau yang juga disebut dengan Bai'us Salaf. Ini adalah transaksi jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuknya Bai'us Salam itu adalah seorang pembeli ini datang kepada seorang yang punya barang atau si penjual, atau mungkin dulu bentuknya seseorang datang kepada seorang petani. Lalu dia katakan, ya, beri saya misalnya 2 karung, kalau kita di Indonesia beras, kalau di sana mereka misalnya gandum. Ya. Pada musim panen yang akan datang, ya, dengan kualitas seperti ini. Dia tentukan kualitasnya. Jadi jelas bentuknya, jelas sifatnya. Ya. Kalau kita beras, ya misalnya beras delanggu gitu misalnya, atau beras ya dengan jenis tertentu, ya pada masa panen yang akan datang. Nih, saya bayar sekarang. Maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Ada beberapa dalil yang membolehkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi, kalau di sini disebutkan utang piutang, ya, ila ajalin musamma, ya, sampai kepada waktu tertentu yang telah disebutkan, faktubuh, maka tulislah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya jual beli atau transaksi ini diperbolehkan. Karena ini ya bentuknya hampir mirip dengan adanya hutang piutang. Ya. Makanya disebut dengan Bai'us Salam atau Bai'us Salf, ya, hutang piutang. Dan yang seperti ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, para penduduk Madinah itu biasa melakukan hal tersebut, ya, pada buah kurma, ya, untuk masa setahun atau 2 tahun. Jadi sebagian pedagang itu datang kepada petani, ya, dia bayarkan di depan, ini saya bayar sekian, saya minta kurma kamu dalam bentuk yang seperti ini, jenis seperti ini, pada masa yang demikian. Nah, ini disebutkan waktunya. Ya, misalnya panen yang akan datang, gitu, atau setahun ke depan, atau 2 tahun ke depan. Maka ini diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkara yang diakui oleh Nabi Alaihi Wasallam, diistilahkan dengan Bai'us Salam atau Bai'us Salaf. Nah, hanya saja ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh para ulama berdasarkan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwa menurut mayoritas para ulama dipersyaratkan bahwa lafaz transaksi, ya ucapan transaksi itu harus dengan lafaz as-salam atau as-salf, ya. Jadi memang lafadznya harus dia katakan ini saya pinjamkan dulu atau saya kedepankan harganya atau apa namanya, uangnya. Nah, ini bukan perkara yang dilarang di dalam Islam. Ini adalah perkara yang diperbolehkan. Taib. Kemudian di antara syarat, ya sebelum kita lanjutkan, yang dilarang apabila orang tersebut misalnya yang apa namanya, yang menginginkan barang dalam bentuk kurma itu tidak boleh mengatakan saya pinjamkan, ya, karena itu bisa beda hukumnya, apalagi kalau itu adalah tamr, karena itu barang yang bisa dimasuki unsur riba. Dia harus transaksi kontan di tempat kalau dia kurma. Nah, walaupun beda jenis semacam kurma dengan emas atau mata uang. Taib. Jadi syaratnya harus dia mengatakan, ya bukan, ya dia mengatakan bahwa ini adalah as-salam atau memang harga yang jual apa namanya, nilai yang dikedepankan, harga yang dibayar terlebih dahulu untuk barang yang dipesankan. Nah, taib. Dan syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha dalam masalah ini, dan ini yang sangat penting, yaitu bahwasanya barang yang dipesan itu haruslah sesuatu yang jelas jenisnya. Misalnya beras, ya dalam jenis beras misalnya, atau jenis gandum, atau apapun barang yang dipesan harus jelas jenisnya. Ya, sehingga tidak ada kesamaran di situ. Yang kedua, harus jelas sifatnya, yakni bentuk dari jenis yang dipesankan. Misalnya kalau beras, dia beras yang mana? Beras kan banyak. Ada beras gelanggu, ada beras raja lele dan sebagainya. Jadi harus jelas, ya. Setelah jelas jenis barangnya, kemudian jelas pula sifat daripada jenis tersebut. Ya. Spesifikasinya seperti apa begitu. Ini disyaratkan oleh para ulama sehingga tidak merugikan orang yang membeli. Ya, tidak merugikan orang yang membeli karena barangnya jelas, jenisnya jelas, kemudian sifat dari barang tersebut juga jelas. Kemudian nilainya atau apa ya, takarannya, ukurannya juga harus jelas. Misalnya sekian kilo atau sekian ton atau ukuran apapun, ya, yang biasa dilakukan dalam transaksi manusia, maka harus jelas takarannya, ukurannya, timbangannya, ya, supaya tidak ada kesamaran sehingga tidak ada yang dirugikan di dalam hal ini. Tidak penjual, tidak pembeli, ya. Jadi harus jelas jenisnya, harus jelas bentuknya atau sifatnya, ya. Jadi jelas jenis barangnya, jelas sifat atau bentuk dari jenis barang tersebut. Yang kedua, yang ketiga, harus jelas takarannya atau ukurannya atau takarannya, ya. Yang keempat, harus jelas waktu penyerahannya. Harus jelas waktu penyerahannya. Nah, jadi misalnya
setahun ke depan. Setahun ke depannya itu kapan ya, harus jelas juga. Jangan setahun ke depan tapi ini kan masih nggak jelas gitu. Ya ditentukan aja setahun ke depannya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Atau kalau misalnya memang mau dikatakan setahun ke depan ya berarti harus di hari itu tanggal berapa, kemudian hari itu hari apa, tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, dan di tahun berikutnya berarti sudah setahun. Ya, yang penting harus jelas. Ya, waktu dan masa penyerahannya itu harus jelas. Dan yang terakhir, termasuk yang disyaratkan oleh para fuqaha, yaitu harus jelas pula tempat penyerahannya. Ya. Nah, harus jelas pula tempat penyerahannya. Jadi tidak boleh samar. Nah, ini beberapa syarat yang disebutkan. Kemudian juga syarat yang disebutkan dalam hal ini ya untuk alat transaksi, alat tukar yang digunakan dalam transaksi tersebut, dia harus jelas juga dipersyaratkan jenisnya, kadarnya. Ya, misalnya dibayar dengan real atau dengan rupiah atau dengan mata uang yang lainnya. Jadi jelas jenis alat tukarnya. Ya, jadi harga yang dibayarkan itu di depan harus jelas jenis alat tukarnya tersebut, mata uangnya, mata uang apa. Ya. Sehingga tidak ada kesamaran di situ. Nah, kemudian kadarnya berapa? Misalnya sekian ratus ribu, sekian juta dan sebagainya. Taib. Dan harus diserahkan di majelis di tempat transaksi, ya, di depan ketika seorang penjual dan pembeli bertransaksi. Jadi si pembeli datang dengan membawa uangnya, ya, ini mata uangnya, dengan mata uang ini, misalnya dengan rupiah, jumlahnya sekian, misalnya 10 juta, 20 juta, ya, sesuai dengan kesepakatan. Ya, setelah ini selesai, maka ini silahkan saya kedepankan di depan bayarnya, dan kamu nanti serahkan ya di setahun ke depan persis pada tanggal yang sama, bulan yang sama di tahun depan dengan barang. Ini kalau memang kesepakatannya setahun, atau boleh kapanpun yang mereka sepakati. Dengan barang, jenis barangnya ini misalnya beras, ya, sifatnya beras delanggu misalnya, atau beras dengan sifat lain atau bentuk lain sesuai yang disepakati, ya. Nah, kemudian di tempat yang mereka tentukan, ya, di tempat yang mereka tentukan. Misalnya kamu bawa ke rumah saya, begitu, atau saya ambil nanti di wilayah mana, begitu. Nah, al-muhim tempat penyerahannya juga harus jelas. Dan ini yang disebut dengan bai'us salam. Ini jual beli yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau orang itu ingin melakukannya, ya udah ngambil uang aja di depan, ya, supaya dia seperti bai'us salam, ya, bayar di depan, ya, kita buatkan seperti pesananmu pada tanggal sekian, ya, jadi harus jelas barangnya, jelas waktunya, jelas tempat penyerahannya. Nah, maka kalau itu Anda lakukan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah.